Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan coba melakukan review ya terkait IHSG, sekaligus memberikan rekomendasi ya untuk di tanggal 22 hingga 26 Maret nanti. Saham rekomendasi ini cukup unik dan berbeda. Harganya masih di bawah seribuan yang mungkin bisa dijadikan patokan untuk atau pertimbangan dalam membeli saham ya. Baiklah, kita coba lihat IHSG. IHSG kemarin naik di 0,13% ya. Dan sekarang sudah 2 hari di atas MA5. Berdasarkan MACD dia ada tren kenaikan ya, ada tren kenaikan di sini. Berdasarkan MA5 masih ada tren kenaikan dan kita bisa lihat ya di sini. Kalau ada kenaikan berarti ada kenaikan hingga 0,59% lagi ya. Karena dia pernah coba naik ke batas ini ya, ke batas support ini. Kalau penurunan kemungkinan dia akan kembali ke MA5 nya dulu di 0,63% hingga ke MA20 ya. Tapi ini kalau dilihat kemungkinan akan ada tren kenaikan untuk hari Senin ya. Kita bisa lihat di sini berdasarkan Fibonacci dia berada di daerah di atas 78,6 ya. Jadi dia akan coba naik lagi ke daerah 100-nya yang pernah ke 6.500-an ya. Oke, itu untuk IHSG. Selanjutnya kita coba melakukan kombinasi dengan aplikasi ajaib ya. Secara teknikal nanti seperti apa. Kita coba lihat di sini ada Sido ya, industri jamu dan farmasi Sido muncul. Kita lihat profilnya bergerak di bidang sektor industri barang konsumsi ya, baik itu industri jamu, minuman, dan makanan. Secara kategori dia cukup lumayan banyak ya, ada di hampir 15-an ya, 15-an kategori. Kita coba lihat secara berita untuk Sido lagi ini ya, melakukan strategi marketing biar produknya makin laku. Terus saham-saham konsumsi yang mungkin akan dibeli sama orang ketika bulan puasa juga termasuk ya, Sido ini. Kita coba lihat teknikal. Berdasarkan teknikal 100% ya untuk dibeli, dimana harganya sekarang 795 berarti di R1 ya. Dan berdasarkan ajaib analisanya bahwa bisa sampai ke 601 ya. Kita coba lihat RSI dia di 54,90, stokastik di 100, ADX di 10,88, ROC nya 0. Kita lihat dia berarti sudah di atas MA5 ya. Oke, kita coba lihat secara teknikal seperti apa. Untuk Sido ya, Sido secara teknikal berdasarkan MACD memang adanya tren kenaikan dan garis biru akan bertemu dengan garis merahnya ya, dan ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman nantinya. Terus berdasarkan MA5 dia sudah hampir bertemu dengan MA20 dan memang akan ada tren kenaikan ya untuk Sido. Berdasarkan Fibonacci
Sido sekarang di 61 dan ini supportnya cukup lumayan kuat. Apakah Sido bisa keluar ya? Kalau Sido bisa keluar, dia berarti bisa naik ke harga 805. Kalau kita coba lihat di sini, penurunan kemungkinan dia akan ke EMA 20 di 790 atau ke EMA 5 nya ya di 790 juga ya. Itu untuk Sido. Berdasarkan Bollinger Bands, dia sudah keluar di atas garis middle ya, dan dia tinggal adanya tren kenaikan. Bisa kita lihat di sini sekitar 1,72% lagi ya. Masih berpeluang, tapi resisten yang bisa digapainya adalah di 3,86% lagi. Itu untuk Sido, dan hasilnya hampir sama dengan analisa dari saham ajaib, aplikasi ajaib. Jadi kita bisa mempertimbangkan untuk Sido. Yang kedua ada Hoki. Untuk Hoki, Hoki di sini dulu ya, kita coba lihat dulu Hoki. Kalau Sido tadi market cap-nya ada di 24 triliun ya. Kalau untuk Hoki market cap-nya cukup lumayan, ada di 2 triliun dan bisa menjadi bahan pertimbangan ya bagi teman-teman nanti dalam membeli. Kita lihat dulu secara profil, dia masuk kategori cukup ada lah ya, ada sekitar 10-an. Terus dia bergerak di industri barang konsumsi, berarti sama ya, sama dengan Sido tadi, meliputi perdagangan, pembangunan, industri angkutan darat, perbengkelan, percetakan, pertanian, pertambangan, dan jasa. Kita coba lihat adakah berita. Kalau berita nggak terlalu ini ya buat Hoki, cuman bilang jalan pembukaan bursa, simak rekomendasi saham ya. Ini berdasarkan tanggal 18. Kita coba lihat secara teknikal, ajaib menyarankan 57% untuk dibeli ya. Sekarang dia di harga 260. Berdasarkan analisa ajaib bisa sampai 270 ya. Kita coba lihat di sini RSI-nya boleh dibeli, stokastiknya apalagi EDX dan ROC-nya juga boleh ya. Yang nggak boleh itu karena MA10 sama MA20 sampai MA50 berada di bawah itu ya, makanya dia menyarankan untuk dijual. Kita coba lihat berdasarkan teknikal seperti apa. Dia sekarang berada di bawah MA5 juga. Berdasarkan MACD memang adanya tren kenaikan dan menunggu momen untuk kenaikan ya. Terus kita bisa lihat di sini berdasarkan Bollinger Bands, dia masih berada di bawah garis middle dan kemungkinan akan ada tren kenaikan. Kita coba lihat berdasarkan Fibonacci seperti apa ya. Sekarang dia berada masih di daerah penurunan ya, dan dia harus coba naik ke 266 besok ya, hingga 268. Itu untuk Hoki yang bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman ya. Selanjutnya ada KBLI. Untuk KBLI kita bisa lihat ya di sini
market cap-nya juga sama di 2 triliun ya. Dan kita coba lihat dulu profilnya. Perusahaan ini bergerak di sektor aneka industri juga ya. Pembuatan kabel dan kawat aluminium dan tembaga. Kita coba lihat berita. Tidak ada. Kita coba lihat technical. 50% untuk dibeli, di mana technical indikator 4-4-nya masih menyarankan untuk membeli. Berdasarkan moving average dari MA10 hingga MA100 menyarankan untuk dijual. Kita coba lihat untuk KBLI seperti apa berdasarkan teknikal. KBLI kita lihat kemarin turun di 0,53%, sekarang berdasarkan Bollinger Bands dia berada di daerah ini ya, bawah garis middle ya. Berdasarkan Fibonacci seperti apa, kita coba lihat. Sekarang dia masih berada sideways ya, di daerah support, dan masih berpeluang akan ada tren kenaikan. Berdasarkan MACD sudah ada ini ya, saran untuk pembelian karena sudah ada tren kenaikan. Di sini garis biru sideways dengan garis merahnya. Dan ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman dalam membeli ya. Selanjutnya kita coba lihat ada WG. Untuk WG hampir sama ya. Di market cap-nya di 2 triliunan. Kita coba lihat profilnya seperti apa. Dia bergerak di sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan. Kita coba lihat berita. Ini cuma rekomendasi ya, hampir sama kayak Wika juga. Secara teknikal disarankan 50% untuk membeli dikarenakan RSI stokastik EDX dan ROC-nya masih disarankan untuk membeli, dan MA10 hingga MA100 menyarankan untuk dijual. Kita coba lihat di sini untuk WG seperti apa ya. Untuk WG bisa kita lihat di sini. Sekarang dia lagi kuat di daerah support 0,382 ya. Jadi ini cukup lumayan kuat. Berdasarkan Fibonacci, berdasarkan Bollinger Band dia di bawah garis middle, dan dia sekarang berada di daerah MA5 ya, dan akan coba untuk adanya tren kenaikan. Berdasarkan MACD kita bisa lihat di sini adanya tren kenaikan dan garis biru akan bertemu dengan garis merahnya. Dan ini sangat berpotensi sehingga saya sarankan teman-teman bisa mempertimbangkan dalam membelinya. Terakhir, satu lagi ada WSBP. Untuk WSBP ini market cap-nya agak lumayan tinggi di 7 triliun yang bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman. Kita coba lihat dulu profilnya seperti apa. Dia bergerak di sektor industri dasar dan bahan kimia. Oke, kita coba lihat kategorinya, cukup lumayan juga banyak. Berdasarkan berita tidak ada. Secara teknikal menyarankan membeli di 64%. Kita bisa lihat di sini harganya di bawah pivot point-nya dan bisa mencapai di 262 ya. Berdasarkan technical indikator 4 buah teknikal ini, RSI, stokastik, EDX, dan ROC malah menyarankan untuk membeli. Berdasarkan moving average hingga 50 malah menyarankan untuk dijual.
Oke, kita coba lihat di sini untuk WSBP seperti apa ya. Untuk WSBP kemarin turun di 1,57% dan kita bisa lihat dia berusaha untuk naik ke daerah garis middle berdasarkan Bollinger Bands dan kemungkinan bisa naik hingga di 272 ya. Berdasarkan MACD sudah ada tren kenaikan juga, walaupun di sini kita bisa lihat distribusi ya di 2 hari ini. Dan untuk batas CL yang bisa menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman adalah di 238. Nah, teman-teman bisa mempertimbangkannya dan bisa menjadi bahan untuk analisa ya. Oke, ada 5 saham yang harganya masih di bawah 1000-an, sangat receh banget ya, dan berpeluang adanya tren kenaikan, sehingga bisa mempertimbangkan teman-teman dalam membelinya ya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi juga boleh, apalagi saran di kolom komentar kita sangat terima. Jangan lupa untuk di subscribe, share, and like ya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.